Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Perkuliahan kita Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara dengan saya Dr. Yasmi Ramadasari Saragi SMH. Untuk perkuliahan sebelumnya kita membahas mengenai kekuasaan negara. Di dalamnya ada trias politika. Nah, kali ini kita membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Silakan lihat di bahan materi keempat yang telah saya share. Ini nanti link videonya akan saya kirimkan kepada Komting ya. Silahkan nanti Bapak Ibu tolong di like dan subscribe. Untuk absensi jangka waktunya 3 hari. Di kolom komentar sebutkan nama lengkap dan NPM ya. Jika ada pertanyaan bisa juga di kolom komentar. Oke. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Jadi yang material yang pertama, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum ya atau menimbulkan aturan hukum. Terbagi beberapa. Yang pertama, sumber hukum filosofis, yaitu yang menjadikan hukum itu adil ya. Misalnya hukum yang berasal dari wahyu Tuhan, kemudian hukum yang berasal dari cita dan kesadaran hukum masyarakat. Contohnya misalnya Pancasila ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, sumber hukum historis ya, yaitu sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu dan sumber di mana pembuatan undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Ini historis, ini biasanya sejarah ya Bapak Ibu ya. Misalnya hukum Romawi, kemudian hukum Perancis dan hukum Belanda ya. Kemudian yang ketiga ada namanya sumber hukum sosiologis. Jadi kalau yang dikatakan sosiologis itu berarti masyarakat ya, lingkupnya luas ya, yaitu faktor-faktor sosial ya, yang mempengaruhi isi hukum positif. Ingat, hukum positif saya sudah pernah menyampaikan bahwa disebut ius constitutum ya, yaitu hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Contohnya apa? Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara perdata, acara pidana dan lain sebagainya. Yang penting adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia itu disebut hukum positif atau istilahnya ius constitutum ya, yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi ini yang dibahas di sumber hukum sosiologis ya. Kemudian selanjutnya sumber hukum material di Indonesia ini ada Pancasila yang pertama ya. Jadi Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia ya, merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kemudian ideologi terbuka ya, merupakan ideologi yang tidak bersifat kaku dan tertutup ya. Jadi dikatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum ya. Hal ini tertuang di yang pertama ada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menyatakan tentang pernyataan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Dekret Presiden ya 5 Juli 1959 yang memuat tentang pembubaran konstituante ya, berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang sementara ya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian ada pembentukan MPRS dan DPAS ya. Kemudian yang ketiga ada Supersmar ya, Surat Perintah 11 Maret. Jadi Pancasila dikatakan sebagai landasan ideal dan sumber dari segala sumber hukum, yaitu sebagai pandangan hidup tadi, kesadaran dan cita-cita hukum dan cita-cita mengenai kemerdekaan individu dan bangsa, ya, perikemanusiaan, keadilan sosial, serta cita-cita dan moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi segala peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Dalam arti mencerminkan dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila pada setiap norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Ya. Kemudian selain Pancasila,
Sumber hukum materialnya ada yang kedua yaitu jurisprudensi ya. Secara umum jurisprudensi ini adalah peradilan nih, yang dimaksud dengan jurisprudensi. Akan tetapi dalam arti sempit yang dimaksud dengan jurisprudensi adalah himpunan putusan-putusan hakim yang disusun secara sistematik yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim-hakim berikutnya. Kemudian yang ketiga ada namanya hukum tidak tertulis ya. Hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Apa contohnya? Contohnya itu hukum adat ya. Ada prinsip gotong royong di sana. Yang tanpa kita sadari Bapak Ibu, di kawasan Bapak Ibu, di tempat tinggal Bapak Ibu ada gotong royong di sana. Itu implementasi dari hukum adat tadi ya, tidak tertulis tapi memang sudah dihormati ya secara turun-temurun oleh masyarakat yang ada di sana. Lalu ada fungsi sosial manusia dan hak milik dalam kehidupan sosial, ada prinsip persetujuan dan kesepakatan sebagai dasar kekuasaan negara, kemudian ada prinsip perwakilan dalam permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Lalu yang keempat ada hukum internasional ya, kemudian ada yang terakhir ada doktrin. Kemudian setelah kita mempelajari sumber hukum material ya Bapak Ibu, tadi ada 5, Pancasila, jurisprudensi, hukum tidak tertulis, hukum internasional, kemudian ada doktrin ya. Kita membahas mengenai sumber hukum formil yang ada di Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 sebagai dasar hukumnya. Ya, jadi ada hierarkinya Bapak Ibu. Ya, sumber hukum formil kita ada hierarkinya. Yang paling tinggi apa? Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Kemudian ada yang keenam peraturan daerah provinsi. Lalu yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi dia hierarkinya harus tidak boleh tidak tertuliskan secara sistematis. Jadi tidak bisa setelah TAP MPR langsung PP. Ya, itu setelah TAP MPR harus undang-undang atau perpu ya Bapak Ibu. Ini hierarkinya ya. Dasar hukumnya tadi saya sudah sampaikan. Nah, sumber hukum ini Bapak Ibu setidaknya harus ingat ya. Walaupun kesannya seperti simple ya, tapi Bapak Ibu ketika ditanya sumber hukum formil terus tidak paham, ini ya susah ya. Minimal satu saja ya dikuasai ya, karena sangat simple sekali. Seperti sumber hukum material, formil ya, ini hanya teori-teori ya Bapak Ibu. Kalau untuk mata kuliah HAN dan HTN memang kebanyakan teori ya, berbeda dengan kita membahas mengenai hukum acara pidana, misalnya hukum acara perdata. Dia lebih ke action mengenai pasal-pasal yang disangkakan, apa yang dikenakan sanksi oleh si terpidana atau terdakwa gitu. Jadi ketika kita mempelajari HAN atau HTN, Bapak Ibu harus daya ingatnya harus minimal walaupun tidak harus ingat semua, tapi setidaknya adalah ya rekam-rekam ya, ketika pada saat saya menyampaikan ini sudah bisa diingat dan dipahami. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan jangan lupa nanti di kolom komentar. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat weekend, selamat malam minggu, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.